Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori administrasi pembangunan, di mana pada umumnya sebuah teori merupakan sekumpulan konsep yang bersifat abstrak yang terindikasi adanya hubungan di antara banyaknya konsep-konsep yang nantinya akan membantu kita memahami sebuah konsep. Dengan kata lain, teori dapat dikatakan sebagai kerangka kerja yang konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu tindakan baru. Nah, di sini ada definisi administrasi pembangunan menurut para ahli. Menurut Sondang P. Siagian, administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Paul Meadow, administrasi pembangunan dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengatur masyarakat di bidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik. Nah, di sini ada ciri-ciri administrasi pembangunan menurut Irving Swerdlow dan Saul M. Katz. Ada 4. Yang pertama itu adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan. Nah, maksudnya di sini berarti fokus utama dari administrasi itu adalah mendukung dan mendorong proses pembangunan baik itu dari segi ekonomi, sosial, dan infrastrukturnya. Lalu ciri yang kedua adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan. Nah, maksudnya bahwa administrator itu memiliki peran aktif dalam proses pembangunan. Dia bukan hanya sebagai pengeksekusi kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak inisiatif dan perubahan untuk mencapai tujuan pembangunan. Lalu yang ketiga ada perkembangan, di mana maksudnya adalah bahwa administrasi pembangunan itu harus bergerak dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman, tuntutan masyarakat, dan perkembangan teknologi. Dan yang terakhir di sini ada administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri yang lebih maju daripada administrasi negara. Maksudnya bahwa administrasi pembangunan itu diharapkan memiliki tingkat kemajuan yang lebih tinggi daripada administrasi negara, di mana administrasi pembangunan menekankan efisiensi, inovasi, dan adaptabilitas dalam menghadapi tantangan pembangunan. Jadi teman-teman, di sini ada 2 fungsi administrasi pembangunan. Yang pertama itu ada the development of administration. Nah, contoh dari fungsi the development of administration ini adalah penyempurnaan struktur organisasi pemerintahan, pengembangan kepegawaian, yaitu melalui pelatihan dan perbaikan tata kerja lembaga pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi. Lalu di sini yang kedua ada fungsi the administration of development. Nah, contoh dari fungsi the administration of development ini dapat disebutkan sebagai proses perumusan kebijakan dan program pembangunan di sektor pendidikan contohnya, yang nantinya akan melibatkan penyusunan strategi, alokasi anggaran, dan implementasi kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Konsep administrasi. Administrasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu administrati, yang berarti kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya, yang bersifat teknis, ketata usahaan. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah kegiatan memberikan pengarahan, bimbingan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha kelompok dalam rangka mencapai tujuan bersama. Konsep pembangunan. Pembangunan merupakan cara suatu negara untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dalam kehidupan bernegara, pembangunan dilakukan secara menyeluruh untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hakikat dari pembangunan itu adalah perubahan. Melakukan perubahan dari sebelumnya dengan keadaan yang kurang baik berubah menjadi keadaan yang lebih baik, seperti yang dikemukakan oleh Djokovic. Pembangunan adalah suatu proses pembaharuan yang kontinu dan terus-menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Kesimpulannya adalah teori administrasi pembangunan, konsep administrasi, dan konsep pembangunan saling berkaitan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Teori administrasi pembangunan membahas metode dan prinsip untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, sedangkan konsep administrasi memberikan landasan bagi pengelolaan sumber daya dan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Sementara itu, konsep pembangunan menekankan pentingnya mencapai pertumbuhan sekaligus memperhatikan aspek sosial
lingkungan, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Keseluruhan pemahaman dan implementasi konsep-konsep tersebut menjadi kunci dalam pengelolaan pembangunan secara efektif. Adapun beberapa contoh kasus pembangunan di Indonesia. Yang pertama bisa kita lihat pembangunan di bidang infrastruktur. Contohnya pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Pembangunan jalan tol sepanjang 2.972 km ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Sumatera dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, proyek ini juga menimbulkan kontroversi terkait dampak lingkungan, sosial, dan ekonominya. Selanjutnya, pembangunan di bidang ekonomi, contohnya program Kartu Harapan ataupun PKH. PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup keluarga miskin. PKH telah terbukti efektif dalam membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun masih ada banyak keluarga miskin yang belum terjangkau oleh program ini. Berikutnya, pembangunan di bidang sosial. Contohnya Jaminan Kesehatan Nasional ataupun JKN. JKN adalah program jaminan kesehatan yang bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. JKN telah berhasil meningkatkan akses kesehatan bagi banyak orang, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti tunggakan iuran dan kualitas layanan yang belum merata. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya pembangunan di Indonesia telah menunjukkan kemajuan, namun masih terdapat banyak tantangan. Kemajuan terlihat dari pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kualitas hidup. Tantangan yang dihadapi adalah kesenjangan, kerusakan lingkungan, korupsi, dan tata kelola yang lemah. Pemerintah perlu fokus pada pengurangan kesenjangan, pelestarian lingkungan, pemberantasan korupsi, dan penguatan tata kelola. Pembangunan di Indonesia harus berkelanjutan dan berkeadilan bagi semua rakyat. Baik, demikianlah paparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.